Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ke-8 kita akan membahas terkait kinerja teknologi informasi. Untuk materi ini kita bagi dua ya. Ada bagian pertama terkait konsep capability dan maturity model untuk mengukur kinerja teknologi informasi dalam konteks keselarasan strategi, tentunya antara bisnis dan TI ya. Strategic alignment-nya seperti apa? Nah, itu bisa digunakan model yang dinamakan dengan Capability and Maturity Model atau sering disingkat CMM. Untuk materi 8 bagian 2 nanti kita bahas tentang scorecard ya. Baik the business balance scorecard maupun IT balance scorecard. Sebelumnya kita kaji ulang dulu ya terkait materi aspek atau komponen apa saja sih yang perlu kita pelajari di dalam tata kelola teknologi informasi. Jadi pada dasarnya pada materi sebelum-sebelumnya telah kita bahas bahwa tata kelola TI itu tentang dua hal, yaitu penyampaian nilai bisnis atau value delivery ya, dan manajemen risiko TI. Jadi bagaimana value itu bisa terdeliver ke pengguna layanan utamanya ya, atau ke customer kalau dalam konteks bisnis, atau pihak-pihak lain yang kita sebut dengan stakeholder, dengan pengendalian risiko yang bagus ya. Kita sudah mempelajari ya konsep risiko TI itu seperti apa. Artinya semakin terkendali, semakin terkontrol ya risiko yang ada, maka bisa dikatakan bahwa tata kelolanya cenderung bagus ya. Tentunya pengendalian risiko itu ya tidak akan lepas dari internal control ya. Makanya pada dasarnya di internal control atau pengendalian internal itu sebenarnya ya diutamakan atau ditujukan untuk mengendalikan risiko-risiko yang kemungkinan ya atau mempunyai likelihood yang tinggi ya. Lalu penyampaian value dari bisnis ini perlu ditopang dengan keselarasan antara bisnis dan TI ya. Itu sudah kita singgung berkali-kali terkait hal itu. Kemudian manajemen risiko TI tentunya perlu didukung oleh pengelolaan sumber daya TI yang bagus atau IT resource management yang bagus. Makanya di sini ya value delivery itu perlu didukung oleh strategic alignment ya di sini ya. Kemudian risk management perlu didukung dengan pengelolaan sumber daya IT yang bagus. Nah, penyampaian nilai bisnis dan manajemen risiko TI, hal ini dan hal ini itu harus terukur ya, harus terukur. Konsep terukur ini nanti yang akan membawa kita ke keputusan seperti apa sih sebenarnya kinerja TI di dalam sebuah organisasi. Nah, hasil dari pengukuran itu nanti digunakan untuk memperbaiki keselarasan antara TI dan bisnis. Tentunya keselarasan yang bagus itu punya ciri-ciri luaran atau hasil yang
bisa mendeliver nilai bisnis dengan bagus dan manajemen risiko yang bagus. Kemudian pengukuran kinerja dan keselarasan strategi itu tadi posisinya sebagai driver saja. Ya, maksudnya ketika kita sudah mengukur kinerja suatu tata kelola ya atau kinerja TI, maka itu akan bisa menjadi umpan balik ya, umpan balik bagi proses tata kelola selanjutnya. Ya, jadi siklusnya ini berputar terus ya. Umpan balik ini nanti akan semakin memperbaiki keselarasan strategis ya. Kembali lagi ke konsep awal bahwa keselarasan strategi ini penopang penyampaian nilai bisnis ya, atau dalam konteks ini adalah penyampaian harapan yang diinginkan oleh stakeholder. Kemudian manajemen risiko juga akan menjadi bagus ya kalau IT resource manajemennya bagus. Artinya di situ ada mekanisme internal control yang sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya. Begitu seterusnya. Ya, sehingga siklus ini akan menjadi proses pematangan tata kelola teknologi informasi di dalam sebuah organisasi. Jadi praktisnya akan membawa suatu organisasi kepada pembiasaan praktek pengelolaan teknologi informasi yang baik. Tentunya yang baik itu ya tadi ya, ada internal control yang jelas. Kalau kita bawa ke materi SPBE, itu kan kompleks ya, suatu layanan itu pondasinya kan harus ada regulasi, kebijakan ya, kemudian proof atau bukti ya, terkait pelaksanaan dari kebijakan tersebut, misalnya berupa data center misalnya ya, yang nggak hanya secara fisik data centernya ada, tetapi juga harus ada regulasi yang melatar belakangi kenapa kok butuh data center dan kedepannya harus seperti apa. Nah, itu kan hanya bisa diekspresikan dalam bentuk kebijakan atau regulasi. Di dalamnya kemungkinan juga ada standarisasi, kemudian prosedur-prosedur yang perlu direncanakan, dan dilaksanakan. Kemudian hasil dari data center itu apa? Nah, itu kita butuh indikator-indikator untuk menilainya. Jadi nggak hanya ada, tetapi juga didukung oleh tadi ya, regulasi, standar, prosedur yang nanti bisa diulang dalam konteks mengelola data center supaya semakin bagus ya. Menjadi hal-hal yang baku tentunya nanti di dalam praktik pematangan dari tata kelola TI dari segi data center. Nah, itu contoh saja. Ya, berarti kalau kita simpulkan ada 5 ya area fokus tata kelola teknologi informasi, yang kalau kita artikan bahwa tata kelola TI itu fokus pada bagaimana mengoptimalkan sumber daya TI yang dimiliki untuk 1. IT strategic alignment, 2. Untuk IT value delivery, kemudian yang ketiga adalah untuk risk management, dan 4 adalah untuk performance measurement. Ini yang kita visualisasikan ke dalam bentuk diagram tadi ya. Ya, jadi ini hanya cara membaca siklus tadi ya, 4 aspek tadi ya di dalam tata kelola TI. Ya, khusus untuk performance management sebenarnya, performance measurement atau pengukuran kinerja itu sebenarnya ada konsep besar di belakang itu yang perlu kita pelajari ya. Nanti kita mulai mempelajari ketika masuk ke pembahasan evaluasi teknologi informasi.
Namun pada bagian ini seperti pada materi di SPBE akan kami tunjukkan dulu ya, sebenarnya seperti apa sih gambaran umum ya mengevaluasi suatu kinerja dari tata kelola teknologi informasi. Di materi di SPBE sudah kita bahas secara real. Di situ ada beberapa hal yang perlu dinilai secara kuantitatif dan perlu ada pembuktian tentunya oleh para evaluator yang bertugas untuk menilai. Kemudian menggolongkan kematangan atau kondisi tata kelola saat itu berdasarkan bukti-bukti yang ada ke dalam kategori tertentu ya. Yang skalanya 1 sampai 5. Misalnya antara 4,2 sampai 5, kalau skor akhirnya mendapatkan yang semacam itu maka kematangannya itu dianggap sangat baik. Jadi satu organisasi itu dianggap kematangan tata kelola teknologi informasinya bagus ya dalam konteks SPBE. Nah, sekali lagi di dalam konteks kematangan itu kan yang dinilai kan di belakang itu semua kan ada tadi ya regulasi, ada bukti-bukti yang perlu dikumpulkan, ada kunjungan lapangan dari pihak penilai untuk membuktikan secara panca indera dari pihak penilai itu betul-betul ada eksis ya produk yang dimaksudkan atau produk-produk yang terkait dengan tata kelola teknologi informasi. Jadi nggak hanya aturannya saja, nggak hanya prosedurnya saja ready atau established, tetapi juga betul-betul dilaksanakan ya. Nah, pelaksanaan itu kan indikatornya salah satunya kan tersedianya misalnya suatu layanan tertentu. Ya, bukan dalam tanda kutip abal-abal saja. Nah, itu yang nanti yang bertugas menilai pada tingkat mana sih kematangan yang dimiliki oleh organisasi terkait tata kelola TI-nya itu ya para evaluator itu sebetulnya. Dalam hal ini adalah evaluator dari pihak eksternal organisasi karena mereka yang akan memberikan label atau memberikan pengakuan bahwa kematangannya ini pada level berapa. Nah, jadi CMM ya, model yang diadaptasi oleh SPBE ya pada materi sebelumnya itu sebetulnya adalah CMM ya, Capability Maturity Model. Ini untuk menilai kualitas keselarasan dari sisi bisnis dan TI. Ya, jadi di sini secara konsep disebutkan bahwa CMM itu yang pertama fungsinya untuk mengukur kualitas keselarasan atau alignment maturity, di mana maksudnya adalah semakin selaras maka dianggap semakin matang. Selaras di sini tolong diartikan keselarasan antara IT dan bisnis ya, yang sudah kita singgung berkali-kali. Kemudian bagaimana ekspresi pengukurannya dari CMM ini? Jadi CMM itu mengukur kemampuan organisasi dari tingkat 0 ya, non-existent, level 0 ya, hingga tingkat 5 optimize. Level 0 itu tidak terjadi kegiatan apa-apa. Nah, maksudnya ini adalah tergantung indikatornya yang dinilai ya. Misalnya kembali lagi ke contoh SPBE, ya hal yang pertama kali dinilai adalah terkait kebijakan ya. Apakah kebijakan terkait contohnya ya, kebijakan atau regulasi atau policy terkait penyediaan data center itu sudah ada atau belum ya. Ternyata kondisinya adalah tidak ada dan tidak ada regulasi semacam itu dan tidak ada aktivitas untuk membuat atau mengadakan data center sama sekali selama ini ya, kondisi existingnya, maka itu bisa dianggap tidak terjadi kegiatan apa-apa. Nah, kemudian kan kondisi yang tidak terjadi apa-apa ini kan kemungkinan variasinya di tempat lain kan juga bisa berbeda-beda ya. Mungkin ada data centernya tapi tidak ada kebijakannya ya, ada kebijakannya tetapi data centernya tidak ada. Sudah ada data centernya, sudah ada kebijakannya, tetapi SOP untuk mengatur aktivitas sehari-hari belum ada. Nah, itu kan ada variasi kondisi ya di situ ya, ada variasi kondisi. Nah, itulah kemudian diekspresikan ke dalam level-level yang lain ya. Ada level 1 sampai level 5.
variasi kondisi itu. Level 1 misalnya sudah ada data centernya tapi belum ada kebijakannya. Kemudian struktur organisasinya ad hoc, maksudnya dibuat ya untuk waktu terbatas saja, tidak untuk selamanya. Selama organisasi itu ada, misalnya itu diekspresikan ke dalam kematangan 1 sampai 5. Artinya semakin 5 semakin matang ya, semakin mature. Nah, itu tergantung ya nanti karena di CMM itu nanti turunannya itu banyak ya, maksudnya banyak pihak yang mengadaptasi CMM ini, maka deskripsi untuk tiap level itu juga kita sesuaikan dengan standar yang kita pakai. Maksudnya ada banyak pihak yang berkiblat di CMM ini, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan mereka memiliki deskripsi sendiri. Level 1 itu kayak gimana, level 2 itu kayak gimana. Ya seperti SPBE itu kan mengadaptasi ya, sehingga memperoleh ada level sangat baik sampai yang kurang ya misalnya. Nah, fungsinya secara umum CMM itu mempermudah organisasi untuk mengetahui kondisi saat ini. Ya, kondisi as is atau existing dan kondisi yang diharapkan to be ya, berdasarkan strategi organisasi. Nah, intinya kan untuk mengetahui kondisi as is, kemudian nanti langkah selanjutnya seperti apa tindak lanjutnya untuk ke depan yang tata kelola yang lebih baik ya. Makanya untuk mengungkap kondisi as is ini harus dilakukan seobjektif mungkin, karena ya demi kebaikan organisasi itu sendiri. Nah, siapa yang mengungkap? Lah itu evaluator sekali lagi, atau auditor. Nanti kita ketika membahas tentang konsep evaluasi teknologi informasi ada dua hal yang terkait audit dan evaluasi sistem informasi. Kemudian nanti ketika sudah tahu kondisi as is-nya, kondisi existing-nya, kedepannya perlu melakukan apa, sehingga nanti yang namanya organisasi, proses pematangannya itu terus berproses menjadi semakin matang ya. Karena dari proses evaluasi itu akan ada feedback ya, atau umpan balik atau rekomendasi lah ya, yang intinya untuk memperbaiki kekurangan yang mungkin ada di kondisi saat ini. Lalu CMM ini menjadi guideline ya, pedoman organisasi untuk mengetahui posisi organisasi dalam memenuhi standar yang ada pada pedoman CMM. Kesenjangan atau gap antara kondisi as is dan to be dapat dijadikan pedoman organisasi untuk merumuskan strategi untuk mencapai tingkat yang diharapkan to be. Jadi konsepnya itu kondisi saat ini as is, kemudian kan ada kondisi to be atau harapan. Nah, ketidaksamaan antara kondisi as is dengan standar atau kondisi ideal yang diharapkan ya, biasanya to be itu biasanya disebut dengan gap atau kesenjangan. Ya, kondisi as is ini misalnya ya, standarnya adalah, saya kasih analogi yang mudah saja ya. Misalnya sehari makan 3 kali ya, to be-nya. Ternyata as is-nya, kondisi existing-nya ketika dievaluasi dengan mekanisme yang macam-macam, misalnya ditemukan kesimpulan bahwa as is-nya adalah makannya masih 1 kali sehari. Kan berarti ada gap ya, ada kesenjangan antara kondisi as is dan to be. Jadi apa tindak lanjutnya ya, berarti perlu meningkatkan makan menjadi sebanyak 3 kali sehari, berarti perlu tambahan 2 kali makan ya tiap hari ya. Yang awalnya cuma 1 kali, supaya menjadi 3 kali itu gimana? Ya kita ditambahkan menjadi 2 kali. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu nanti kan terkait dengan strategi ya. Apakah dengan mengubah menu atau apa? Nah, itu analogi saja ya. Dan nanti konsep atau analogi itu bisa kita bawa untuk memahami ini ya, kondisi gap antara as is dan to be. Ya, kondisi saat ini belum ada aturan terkait penyelenggaraan data center. Maka kondisi to be-nya ya, karena idealnya adalah menuntut adanya regulasi atau policy terkait data center ya, perlu dibuat. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu yang kemudian nanti memunculkan strategi ya, yang dimaksud dengan tindak lanjut atau strategi
bagaimana caranya untuk mewujudkan, untuk membuat policy atau regulasi terkait data center. Nah, ini contoh beberapa laporan CMM ya. Jadi di sini ada metrik. Metrik itu adalah kalau diistilahkan bisa domain, bisa aspek, atau bisa indikator ya, tergantung konteks dari pihak yang mengadaptasi. Artinya ada hal yang diukur ya. Adalah hal-hal yang menjadi target pengukuran. Misalnya di sini ini sebagai contoh saja ya, di situ menuntut ukuran terkait helpdesk support atau dukungan helpdesk. Nah, ternyata dari skala 0 sampai 5 dia mendapatkan 3,9, kan berarti ada gap ya di sini ya. Compliance-nya dia ingin standarnya itu, compliance-nya itu 100%. Jadi selanjutnya nanti dia ingin ada peningkatan ya sampai betul-betul 100% gitu ya. 100% itu berarti sampai maksimal ya, sampai 5. Oke, kemudian ada metrik-metrik yang lain. Laptop security ini hanya contoh ya, laptop data encryption, new user security training, existing user security training, ada vulnerability. Metrik ini nanti tergantung dari standar yang kita pakai ya. Di materi sebelumnya mungkin sudah kita bahas sekilas ya beberapa standar di dalam tata kelola teknologi informasi. Nah, itu kan tuntutannya kan berbeda-beda ya, tergantung penekanannya ada di bagian mananya. Ada yang standar yang penekanannya ada di security, ada yang penekanannya ada di proses pemberian layanan ya, macam-macam. Ya idealnya ya semua standar terpenuhi, tetapi kan tiap organisasi kan kembali lagi ya kebutuhannya, efisiensinya seperti apa. Apakah dia betul-betul ingin fokus di security, padahal kan dia core bisnisnya kan tidak terkait keamanan data yang terlalu tinggi ya. Mungkin prioritasnya tidak di situ, mungkin bisa ke tata kelola TI yang standarnya punya fokus di sisi yang lain ya, misalnya di manajemen risikonya atau di bagian yang lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Kemudian perkembangan CMM ini sebetulnya punya itu ya, histori ya. Secara konsep ya, kita sebagai akademisi perlu membahas ini. Secara histori, rekam jejak ya, yang mencetus pertama kali atau konsep yang ada paling tua saat ini yang bisa saya dapatkan adalah dari Loveman. Dari Loveman ini tahun 93. Jadi dia punya model 5 tingkat ya. Jadi ada level 1, level 0, 1, 2, level 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tahun 93. Kemudian ada dari Davi tahun 2002, ada 4 tingkat. Atau ada 4 kriteria lah, ya. Mulai dari yang kurang matang sampai yang paling matang. Sama, intinya adalah ini menunjukkan tingkat kematangan ya. Kemudian ada dari Isaka ya. Mereka punya produk COBIT, Control Objective for IT and Related Technologies. Ini standar yang sering, yang bukan sering ya, yang familiar mungkin ya di dalam keilmuan sistem informasi. Ini juga sama ya, terkait kematangan juga. Dia memakai 5 tingkat atau 5 kriteria kematangan, mulai dari yang rendah sampai yang tertinggi ya. Dia mengkategorikannya menjadi 5 level. Ya, kita bahas dari Loveman dulu ya. Jadi di sini pada dasarnya untuk memperkuat konsep aja ya, seperti apa sih sebetulnya pembagian kriteria itu ya, kok perlu ya. Nah, di sini si Loveman membagi menjadi 5 ya tadi ya, menjadi 5 kriteria ya, 5 hal ya yang perlu dinilai. Di sini ada kolom kriteria. Ini maksudnya adalah kalau di SPBE sebagai contoh di materi sebelumnya itu adalah dimensi atau objek yang dinilai. Di sini Loveman memberikan beberapa hal yang perlu dinilai ya.
mulai dari communication, kompetensi, governance, partnership, ya, arsitektur dan scale. Ya, kemudian tiap kriteria ini, atau kalau di SPBE kemarin adalah dimensi ya, dia punya atribut ya, di sini dia menyebutnya. Kalau di SPBE kemarin itu semacam aspek ya, atau sub dari dimensi-dimensi yang ada, atau indikator-indikator yang perlu diukur di dalam dimensi itu ya. Di sini misalnya di communication dia mempunyai 6 indikator ya yang harus diukur ya. Yang pertama adalah memahami pihak unit TI itu memahami bisnis ya. Pemahaman pihak TI terhadap bisnis yang sedang berjalan di organisasi. Kemudian yang kedua sebaliknya ya, pemahaman pihak yang bisnis terkait TI ya. Sampai ke yang terakhir ya. Kemudian tiap indikator itu nanti dinilai ya levelnya, mulai level 1 sampai level 5 ya. Dan tiap indikator itu punya jenjang yang berbeda ya. Ini sama untuk untuk yang lain juga konsepnya sama ya, membacanya ya, ada dimensi, kemudian ada kriteria atau indikator atau aspek ya kalau di SPBE yang perlu diukur, kemudian tiap indikatornya itu punya jenjang ya, tergantung kondisinya sekarang kayak gimana ketika dinilai. Sama juga untuk dimensi-dimensi yang lain. Misalnya pemahaman pihak unit TI terkait bisnis, misalnya dinilai minimum ya, berarti dia ada di level 1 ya untuk indikator ini ya. Atau dinilai pervasif ya, lebih dari maksimal misalnya, atau standar itu dia dinilai 5. Tergantung evidence ya. Sekali lagi ya, konteksnya kan ini dinilai ya. Berarti butuh pihak yang mencari bukti, kemudian melihat langsung, observasi ya. Kemudian memutuskan bahwa di understanding of business by IT ini termasuk minimum atau pervasif ya. Kemudian nanti dikumpulkan semua nilai-nilainya untuk menentukan bahwa sebetulnya secara keseluruhan berdasarkan objek-objek yang seharusnya dinilai itu berapa ya, skornya dia ada di level berapa. Oke, kemudian untuk modelnya DAFI sama ya kurang lebih ya, tetapi di sini di literaturnya Grenbergen hanya diberi sekilas ya, sekilas pandangan saja, yang intinya konsep membacanya itu sama ya. Cuman di sini si DAFI ini membaginya menjadi 4 level. Level 1 sampai level 4. Ya. Dengan nama yang ya ini kan hanya penamaan kondisi saja ya, kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, kondisi 4. Yang terpenting adalah ini ya, deskripsi tiap level itu. Ya. Misalnya di sini ya ketika mengukur ya atau mengobserve kondisi existing atau as is, ya kita baca satu persatu ya. Apa sih maksud dari level 1 ini? Ya. Bahwa misalnya antara pihak eksekutif dan corporate, misalnya di sini ya, eksekutif dari pihak unit TI misalnya itu masih terpisah ya, artinya tidak ada sinergi antara tidak ada pengetahuan atau kemauan dari pihak manajemen atau pihak strategis untuk menjadikan unit TI sebagai strategic partner misalnya. Nah, itu berarti dari kondisi itu langsung saja oleh si DAFI itu masih level 1 ya. Padahal kan SCMM itu kan untuk memastikan ya keselarasan antara TI dan bisnis ya, atau strategic alignment. Nah, di sini ada kondisi nih, mungkin ketika dinilai kondisinya ternyata si pihak manajemen atau pihak strategis itu belum memposisikan unit TI sebagai strategic partner. Nah, ada satu indikator di sini yang atau penjelasannya yang menunjukkan bahwa kalau kondisinya semacam itu maka dia sepatutnya di level 1 kematangannya. Ya. Begitu juga untuk level 2 ya, kita cek ya apakah dia memenuhi atau tidak. Kalau level 2 memenuhi, kita cek lagi level 3. Kemudian kita lanjut level 4. Kalau level 4 nggak memenuhi ya berarti dia
berhenti ya di level 3 berarti. Nah, nanti bagaimana caranya supaya atau rekomendasinya atau strategi yang direkomendasikan supaya bisa mencapai level 4 kalau memang yang ditargetkan adalah level 4 oleh organisasi. Kemudian ini ada dari produknya Isaka ya, ada COBIT, Control Objective for Information and Related Technology. Di sini membagi menjadi 5 ya sebetulnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, tetapi ada hal khusus di sini ya. Ada level 0, artinya dari sisi kebijakan itu sama sekali belum ada ya. Ada standarnya misalnya harus ada data center misalnya ya kayak gitu ya. Standarnya bilang begitu. Tapi ternyata di organisasi itu tidak mempunyai sama sekali, maka dia bukan level 1, di sini dia level 0 ya. Ya, tergantung nanti indikator-indikatornya apa ya. Jadi memang lebih rumit ya yang COBIT ini ya. Tapi guideline-nya lebih jelas ya daripada dari histori CMM tadi. Guideline-nya lebih jelas. Maksudnya tidak ambigu. Untuk yang lain-lain kan masih multi tafsir ya, tetapi kalau yang di COBIT ini sudah agak mendingan karena ada pendeskripsian di tiap sub atau di tiap indikatornya. Makanya itu membuat COBIT ini kompleks ya, dalam tanda kutip kompleks itu lengkap ya. Lengkap, banyak hal yang harus dibaca oleh evaluator di situ. Harapannya ya supaya dapat menangkap, memotret kondisi existing atau as is dari kematangan strategic alignment dari organisasi itu sendiri. Sehingga nanti umpan baliknya juga pas gitu ya. Umpan balik atau rekomendasi yang diberikan itu juga pas dari kegiatan mengevaluasi kinerja dari tata kelola itu sendiri. Penamaannya ya ini ya. Kalau tadi di level-level yang lain penamaannya ada yang langsung ya, karakteristik level 1, karakteristik level 5. Kalau di Luhmann itu seperti itu. Kemudian kalau di Davi ada penamaannya level 1, level 2. Level 1 dinamai Uneasy Aliens, kemudian level 2 dinamai Supplier atau Consumer Relationship. Nah, kalau di COBIT ini dinamai semacam ini ya, memang seperti ini produk mereka ya. Level 0 itu non-existent, level 1 initial, level 2 repeatable, level 3 itu define, kemudian level 4 itu manage, kemudian level 5 itu optimize. Dengan tentunya penjelasannya juga tidak sederhana ini ya, karena di guideline-nya itu ada penjelasannya masing-masing ya di tiap level ini sesuai dengan konteks indikator yang akan dinilai ya, atau objek yang diukur atau dievaluasi ya. Oke, baik. Kemudian di COBIT sendiri itu ada perkembangan ya produk-produknya, mulai dari COBIT 1 sampai COBIT 3 ya, 4.1, kemudian ada COBIT 5 dan yang terakhir itu ada COBIT 2019. Untuk mata kuliah ini sebagai pengenalan konsep saja ya. Untuk mempelajari konsepnya terkait COBIT nanti kita akan bahas dengan COBIT 5 dulu. Karena sebenarnya di COBIT yang 2019 itu pembacaannya ya, pembacaan atau pemanfaatan guideline-nya itu sama, cuman ada beberapa tambahan terutama di sekitar security ya, di security, di object security nanti, di keamanan teknologi informasi. Jadi di COBIT itu di tiap versinya itu mengalami perkembangan ya, pendalaman, pendetailan ya. Kemudian di COBIT yang terbaru 2019 itu lebih hampir sama dengan yang COBIT 5 secara pembacaan ya, secara mekanisme evaluasinya, tetapi ada pendalaman di bagian atau objek ya, atau domain ya. COBIT itu menyebutnya di domain security. Oke, kemudian ya ini untuk COBIT 5 jadi ada beberapa
update ya, penamaan level ya, yang semula penamaannya seperti ini ya, hanya seperti ini, menjadi semacam ini. Level 0 misalnya incomplete, level 1 perform proses, level 2 ini manage proses, establish proses. Ini tergantung objeknya ya nanti. Jadi tiap objek di dalam Cockpit itu nanti memiliki nilai sendiri-sendiri ya pada akhirnya. Nanti kita bahas itu ketika membahas audit dan evaluasi sistem informasi. Oh ya, kemudian di Cockpit 4.1 itu menyebutnya maturity model. Kemudian di Cockpit 5 ini menyebutnya capability model. Ya. Konsepnya secara konsep penilaian itu sama ya pembacaannya, tetapi di Cockpit 5 ini lebih detail ya. Evidence yang diminta itu lebih detail, lebih kompleks. Kemudian cara penilaiannya itu agak berbeda ya. Jadi tidak ya mencegah untuk multitafsir ya. Jadi nanti bayangkan di Cockpit 5 itu ada beberapa objek yang harus dinilai, baik dari sisi manajemen maupun tata kelola ya nanti ya. Itu ada beberapa domain ya. Tiap domain itu nanti punya nilai sendiri-sendiri ya. Jadi nggak langsung semua domain yang ada di Cockpit itu bisa kita nilai dengan satu angka, enggak. Dan penilaiannya ini sifatnya lebih ke kualitatif ya kalau yang Cockpit 5 ini ya. Angka-angka ini sebetulnya ya hanya untuk menunjukkan peringkat ya. Hanya untuk menunjukkan peringkat. Maksudnya misalnya nanti ada yang level 4, ada yang level 5. Nggak ada level 4,2 itu nggak ada di Cockpit 5 ya. Karena di tiap level nanti ada indikator-indikator yang detail ya. Sehingga di situ kita tahu bahwa level yang dihasilkan oleh Cockpit 5 ini bukan dari perhitungan kuantitatif saja, tetapi berdasarkan evidennya itu ada atau tidak. Kalau ada berarti dia memenuhi level berapa ya? Apakah 3 level pemenuhannya ataukah level 4? Jadi tergantung kelengkapan dari barang bukti ya kalau dari sudut pandang evaluasi atau audit. Oke, kemudian untuk logika penyusunan rekomendasi itu semacam ini ya, mungkin sudah kita singgung juga di materi SPBE bahwa kita perlu tahu kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan ya, level ya. Kita menyebutnya level lah kalau di penilaian kinerja itu ya. Kinerja saat ini levelnya berapa, level harapannya berapa. Nah, untuk mencapai level harapan ini apa saja yang perlu dilakukan? Strategi apa yang perlu dirumuskannya? Seperti analogi yang saya jelaskan barusan tadi ya. Misalnya level saat ini 2, level yang diinginkan itu padahal sebenarnya 4. Berarti kan ada gap sebanyak 2 level ya. Nah, untuk mencapai 2 level ini strateginya apa saja? Ya, strateginya apa saja ya, mulai dari regulasi ya, policy, standar ya, kemudian prosesnya, guideline-nya, apa yang perlu dibuat, kemudian paket-paket pekerjaan apa yang harus dieksekusi atau project apa yang harus dieksekusi. Misalnya kalau misalnya ada pembuatan aplikasi naskah dinas misalnya, kan itu kan berarti perlu dibuat, segera dibuat, eksekusinya berapa lama. Nah, itu nanti akan menjadi suatu strategi yang akan dijadikan pedoman ya. Artinya implementasi TI-nya itu ada reason ya, ada alasan, ada tujuan yang betul-betul ingin dicapai, ada target nyata yang ingin dicapai. Jadi bukan hanya sekedar ya mengimplementasikan gitu saja tanpa ada tujuan sama sekali ya ke depannya. Misalnya kita mengimplementasikan sistem informasi akademik, ya nanti kontribusinya ke performa dari kampus apa ya, saat ini kekurangannya apa, kedepannya seperti apa. Jadi secara teknis mungkin ya ada update lah dari sistem itu kalau memang saat ini dinilai kurang ya, entah kurang dari sisi prosedurnya atau dokumen-dokumen lain yang sifatnya administratif, atau mungkin ada hal-hal lain yang belum tercover di dalam aplikasi atau sistem informasi akademik tersebut. Maka
kedepannya perlunya seperti apa, nah perbaikan atau tindak lanjut yang diperlukan apa saja. Nah, itu nanti akan menjadi paket-paket pekerjaan atau project ya untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan target yang diinginkan. Kalau memang itu penting ya biasanya ya semakin cepat ya target penyelesaiannya. Oke, itu untuk materi bagian 1 ya terkait CMM, Capability Maturity Model. Kemudian bagian yang kedua ya masih terkait kinerja teknologi informasi. Kali ini terkait business balance scorecard dan IT balance scorecard. Di sini sebelum ke materinya, saya ingin mengkaji ulang ya tentang materi yang sebelumnya mungkin ada kaitan ya dengan materi ini. Coba Anda pelajari kembali materi tentang fungsi dari IT Steering Committee. Ya. Perkiranya di materi 4 ya kalau tidak salah. Siapa saja sih yang terlibat dalam IT Steering Committee? Jika IT Steering Committee telah berhasil menentukan tujuan organisasi yang telah melibatkan TI, maka IT Steering Committee bertugas menyusun perencanaan yang bersifat strategis atau strategic planning ya. Ya, kemudian perencanaan strategis nantinya perlu diterjemahkan ke dalam perencanaan jangka panjang, long term, dan perencanaan operasional planning. Ingat, ada referensi yang membaginya dengan istilah lain, yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan ada jangka pendek. Pada dasarnya sama saja, yaitu membagi perencanaan menjadi 3 jenis. Pada mata kuliah ini menggunakan istilah strategic planning, long term planning, dan operational planning. Jadi strategic planning itu kadang bahasanya masih general ya, masih abstrak. Kemudian perlu didokumenkan ke dalam dokumen yang lebih operasional ya. Biasanya pembagian jangka waktunya lebih detail. Orang-orang yang bertanggung jawab di situ siapa saja, minimal PIC atau penanggung jawabnya siapa, anggarannya berapa lah itu dieksekusi berapa lama. Itu biasanya masuk ke long term planning. Kalau ke operational planning itu sudah target kecil-kecil ya, bisa bulanan atau 1 tahunan. Di dalamnya juga penjelasannya lebih detail lagi ya. Dokumen teknis biasanya itu diperlukan blueprint ya, atau portfolio yang kemungkinan nanti menjadi target suatu kegiatan di dalam perencanaan strategis. Baik, kemudian salah satu instrumen atau alat yang bisa digunakan untuk menyusun perencanaan strategis itu adalah balance scorecard. Ya, implementasi balance scorecard itu sangat fleksibel karena mengikuti kebutuhan tiap organisasi. Setiap organisasi bisa menafsirkan sendiri apa saja yang harus dianalisis di dalam komponen balance scorecard. Jadi balance scorecard itu ada rasio yang dalam tanda kutip dianggap seimbang di dalam sebuah organisasi berdasarkan komponen-komponen tertentu. Nah, di dalam balance scorecard itu nanti ada 4 komponen ya. Nah, itu rasio itu adalah mana sih yang mendapatkan bobot terbesar di antara 4 komponen itu, mana yang paling kecil. Atau mungkin keempat-empatnya seimbang. Nah, yang dimaksud rasio itu semacam itu. Nah, organisasi ingin fokus di aspek yang mana. Nah, itu bisa berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Balance scorecard itu memudahkan CEO untuk menyampaikan tujuan dari organisasi kepada bawahannya. Kemudian ISAKA membuat standarisasi balance scorecard, ya, versinya sendiri tentunya. Itu untuk memudahkan kita sebagai pihak-pihak yang nanti akan menggunakan balance scorecard, dan IT balance scorecard itu ada ya di ISAKA. Ya, dari COVID itu ya. Dan bisa digunakan oleh analis bisnis sebagai guideline. Ya. Seperti apa sih balance scorecard dan IT balance scorecard yang dihasilkan oleh ISAKA? Ya. Balance scorecard itu sebetulnya adalah alat yang bisa digunakan untuk menyusun perencanaan strategis. Ya, sekali lagi sampaikan semacam itu. Kemudian
implementasi balance scorecard sangat fleksibel karena mengikuti kebutuhan tiap organisasinya. Setiap organisasi bisa menafsirkan sendiri, atau paling tidak lebih safe atau lebih aman kalau kita menggunakan standar tertentu ya, misalnya dari ISAKA yang tadi saya sampaikan dari COVID ya. Balance scorecard memudahkan koordinasi pencapaian tujuan organisasi secara top down karena nanti metriknya jelas ya per aspek atau domain. Kemudian balance scorecard memudahkan pimpinan untuk menyampaikan tujuan dari organisasi kepada bawahannya. Top down tadi ya, maksud dari top down itu dari pimpinan ke bawahan. CEO dan CFO ke bawah tidak diperkenankan untuk menganalisis menggunakan balance scorecard ya. Karena tujuan akhir dari balance scorecard adalah mengintegrasikan semua aktivitas bisnis dalam satu organisasi. Your top leader sets the business and then everyone else follow. Artinya manajemen eksekutif dalam hal ini adalah CEO dan CFO itu mengikuti ya hasil analisis balance scorecard dan IT balance scorecard yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh BOD, Board of Director. Jadi seperti yang pernah kita singgung di materi sebelumnya ya terkait struktur tata kelola TI, CEO ini adalah orang yang punya strategi, kemudian CFO ini adalah orang yang bertugas atau punya uang atau mengelola keuangan lah ya, gampangnya semacam itu ya. Pihak BOD atau pihak strategis pimpinan top manajemen itu memiliki modal yang nanti dikelola oleh CFO dan memiliki tujuan atau harapan ya. Nah, tujuan dan harapan itu kan punya kriteria itu kemudian dianalisis oleh tim ya yang dibentuk oleh BOD dan menghasilkan suatu metrik ya atau ukuran-ukuran tertentu. Nah, itulah posisi balance scorecard itu di situ. Nanti balance scorecard digunakan sebagai template ya untuk menganalisis apa sih tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Dalam konteks ini levelnya di level pimpinan ya. Tentunya ya yang mengerjakan ya tim analisis. Nah, nanti CEO dan CFO ini diberikan hasil dari analisis itu. Makanya di sini disampaikan CEO atau CFO ke bawah tidak diperkenankan untuk menganalisis. Jadi tugas mereka ya hanya mengeksekusi aja. Tujuannya apa? Ya, oh iya saya punya strategi yang macam-macam nih. Nah, itu CFO. Kemudian atau tujuannya apa? Seperti ini. Oh anggarannya adanya semacam ini, silakan dikelola supaya tujuannya bisa tercapai seoptimal mungkin. Jadi mereka eksekutor ya dari pihak eksekutif, tapi nanti juga membutuhkan pendelegasian ya ke struktur yang lebih bawah sampai ke level teknis ya tentunya. Balance scorecard memudahkan para analis bisnis untuk mensinergikan antara tujuan bisnis dan tujuan teknologi informasi. Ini yang kita sebut dengan strategic alignment ya. Finishnya akan ke sana ya. Kemudian ISAKA membuat standarisasi balance scorecard versinya sendiri dan bisa digunakan oleh analis bisnis sebagai guideline. Ini yang tadi kita singgung. Manfaat balance scorecard, ada keterkaitan yang jelas antara tujuan organisasi ya dan anggaran untuk mencapai tujuannya. Jadi ada keseimbangan antara ya modal yang saya punya berapa, apakah realistis atau tidak untuk mencapai tujuan yang saya inginkan, gitu ya. Kemudian semua program kerja yang berbeda-beda meskipun muncul di tiap departemen bisa terlihat sebagai satu kesatuan yang utuh ya, ada integrasi. Ya, jadi ada kekompakan gitu ya dari sisi penentuan tujuan dan nanti penentuan anggaran. Makanya ada scorecard di situ ya. Tadi kami gunakan istilah rasio ya. Ada rasio yang seimbang lah, yang fair ya. Kemudian setiap departemen tidak memiliki anggarannya sendiri, ada berbagi anggaran dari tiap departemen untuk melaksanakan program atau proyek ya. Jadi ada ya dalam tanda kutip subsidi ya, subsidi misalnya kalau memang butuh anggaran itu tidak dibebankan pada unit itu saja. Pemerataan lah ya intinya. Berdasarkan sekali lagi rasio yang disepakati untuk pemenuhan tiap komponen di dalam balance scorecard nantinya. Setiap departemen bisa menyadari posisinya ya, sehingga wajib mendukung program atau proyek yang telah ditentukan. Jadi project itu
menjadi tanggung jawab bersama. Maksudnya adalah tiap unit itu juga, misalnya ya, saya contohkan langsung saja. Ada unit keuangan ingin membutuhkan aplikasi keuangan, ya. Kemudian ada unit sumber daya manusia tahu yang sebetulnya dia secara tugas dan fungsi itu kan tidak ada kaitannya dengan unit keuangan, ya kan ya. Yang diurusi kan aset uang, ya, unit keuangan. Yang di HRD mungkin ya aset manusia. Tetapi secara tidak langsung kalau itu sudah ditentukan sebagai sebuah proyek untuk membuat suatu sistem informasi keuangan, maka ya pihak unit sumber daya manusia juga harus mendukung itu, ya. Bahkan kemungkinan prioritas dari kegiatan dia itu bisa jadi lebih rendah, ya, sehingga dia harus menerima bahwa mungkin proyek yang lain ditunda dulu terkait sumber daya manusia yang lebih urgent adalah dari unit keuangan, dan itu harus disepakati, ya. Harus disepakati bersama dulu biar tahu sama tahu, sehingga ketika ada proyek dari unit lain ya ada dukungan gitu dari unit HRD tadi. Nah, contohnya semacam itu. Jadi ada fairness ya di situ, ada kejelasan. Karena nanti pada dasarnya adalah integrasi ya antara satu sama lain. Kemungkinan dari pihak HRD membutuhkan data-data keuangan, ya kan ya, atau mungkin pihak keuangan nanti membutuhkan data terkait personalia dari sisi kompetensi dan lain-lain, sehingga nanti mempengaruhi pembobotan ribet, ya, misalnya kayak gitu ya. Kan kalau dilihat kan secara penuh kan semacam itu ya pada akhirnya. Kemudian setiap personil beraktivitas ya sesuai dengan ukurannya. Ukuran didapatkan dari pendetailan balance scorecard. Personal scorecard diturunkan dari balance scorecard. Jadi nanti ada semacam sasaran kinerja itu ya, sasaran kinerja untuk setiap personal, sasaran kinerja. Dan ini bisa beda-beda. Tiap orang dengan posisi yang berbeda punya tanggung jawab atau sasaran kinerja yang berbeda juga. Beda, semakin besar tanggung jawab ya bobot rewardnya juga harus semakin tinggi, ya. Nah itu nanti yang akan ada semacam personal scorecard, ya, ini nama secara konseptual manajemen ini ya. Tapi nanti kan kalau di organisasi kan ada yang namanya sakip ya atau lakip ya, sasaran kinerja personal atau perseorangan ya kalau di organisasi. Tapi secara konsep ya Anda sebagai akademisi di bidang sistem informasi sebut saja itu personal scorecard ya. Nanti penamaannya ya tergantung konteks lapangan atau tempat Anda secara real nyata ya berada ya. Kemudian aktivitas setiap personil akan mendukung aktivitas departemen ya, logikanya semacam itu. Kemudian aktivitas setiap departemen atau unit ya akan mendukung aktivitas organisasi secara keseluruhan. Jadi aktivitas setiap orang mendukung unit ya atau departemen. Semakin ke atas unit itu unit-unit terkumpul akan merepresentasikan kinerja atau aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Ya endingnya personal scorecard itu tadi ya. Semacam rapot ya, rapot bukan rapot ya, kalau rapot kan laporan saja, tapi di sini nanti di personal scorecard itu ada target-target yang harus dilakukan ya, target minimal yang harus dilakukan oleh tiap orang. Ya ini balance scorecard ya versi Isaka itu ada 4 dimensi ya seperti yang saya sampaikan tadi. Ada keuangan, ada pelanggan, ada internal, ada pembelajaran dan pertumbuhan. Nah ini tiap dimensi ini ada tujuan atau ya kita menyebutnya sebagai aspek ya, aspek yang harus dipenuhi ya. Ada dimensi keuangan, misalnya di situ ada tuntutannya adalah portofolio untuk produk dan layanan yang bersifat kompetitif. Ada pengelolaan risiko bisnis, ada kesesuaian dengan hukum dan regulasi externally compliant ya, konforman dan compliant ya. Kemudian ada transparansi keuangan. Ya idealnya memang semuanya ini
punya bobot yang sama, ya gitu saja ya. Tapi kan nanti ada kalau 4 kan berarti kan ini bobotnya 25%, 25%, 25%, 25%, ya. Ini idealnya ya, maksudnya normalnya ya kan sama rata. Tetapi kan kondisi organisasi kan berbeda-beda. Ada yang sekarang fokusnya, tujuan visi misinya, tergantung visi misinya itu ternyata ketika dianalisis itu ternyata lebih mengutamakan dimensi keuangan dulu, misalnya diberikan 30% misalnya. Kemudian yang pelanggan ini 25% misalnya saja ya. Kemudian yang internal ini 25% juga. Kemudian yang pembelajaran ini 20%. Ya. Nah, berarti tiap dimensi itu kan punya bobot yang berbeda. Nah, kemudian untuk tiap aspek dari dimensi itu seperti apa? Ya, kita bisa membobotkan juga ini. Ya, mana sih yang paling urgent, mana yang paling prioritas, dengan cara memberikan bobot persentase. Ada 5 ya, misalnya kalau diratakan kan ini kan 20%-an semua ya. Ya, tapi kan sekali lagi tiap organisasi kan kebutuhannya berbeda-beda ya, mana sih yang diutamakan ya, mana sih yang diprioritaskan. Tentunya ini caranya dengan cara itu ya, tim analisnya itu berdiskusi atau mengkaji ya, sebenarnya organisasi ini lebih diutamakan yang bagian mananya, yang paling urgent. Oh, ternyata ada di pembelajaran dan pertumbuhan, growth and learning misalnya, learning and growth misalnya, itu ya yang paling bawah ya, itu mendapatkan bobotnya paling besar misalnya, itu ya juga nggak masalah ya, karena di sini kan balance scorecard itu hanya untuk sebagai template atau guideline ya, apa saja sih yang perlu diperhitungkan ya dalam nanti memprioritaskan strateginya. Ini baru dari sisi bisnis ya, makanya BSC ini saya lebih suka kalau menyebutnya sebagai bisnis balance scorecard ya. Ini belum dari sisi IT-nya ya, ini balance scorecard dari sisi bisnisnya, dari sisi organisasi secara keseluruhan. Nah, misalnya ini saya gampangkan aja ya, misalnya kita ambil bahwa yang paling prioritas ya dari organisasi itu secara umum ya, itu ada dari sisi keuangan, terutama ada di nomor 5, transparansi keuangan ya misalnya. Nah, kita tengok ya untuk IT balance scorecard-nya nanti seperti apa ya. Kita simpan dulu ya 5, transparansi keuangan. Nah, di IT balance scorecard nanti sama ya, secara konsep ya nanti sama cara bacanya dengan balance scorecard-nya. Nah, di balance scorecard itu merupakan bagian dari balance scorecard ya. IT balance scorecard mengikuti balance scorecard. Artinya IT balance scorecard harus sesuai terlebih dahulu dengan balance scorecard, kemudian baru menentukan apa saja yang bisa didukung oleh teknologi informasi. Isinya semacam ini ya. Ada 17 nomor ya. Dimensinya juga sama, ada keuangan, pelanggan, internal, learning and growth ya, sama persis dengan bisnis balance scorecard. Kemudian nomor-nomornya juga sama ya, dari sisi jumlah ya, dari sisi jumlah sama. Cuman di sini ada perbedaan sedikit ya dari sisi pelanggan ya. Pelanggan di balance scorecard itu ada ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 poin ya yang menjadi tuntutan utama di dalam dimensi pelanggan. Tetapi kalau di IT balance scorecard itu hanya ada 2 ya. Kemudian dari sisi internal, kalau di balance scorecard ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya.
Kemudian kalau dari sisi IT balance scorecard ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Jadi ada pengembangannya di sini di pelanggan. Oke. Untuk dari sisi keuangan ada 6 ya di IT balance scorecard. Kalau dari sisi balance scorecard ada 5. Kalau dari sisi learning and growth dari balance scorecard ada 2. Di IT balance scorecard juga sama ya, ada 2. Nah, bagaimana ini cara mensinergikannya? Kita kembali tadi ya. Ternyata yang menjadi prioritas utama adalah dari dimensi keuangan. Ya. Keuangan terutama dari transparansi keuangan nomor 5. Ya. Nah, nanti di IT balance scorecard ya, kita tinggal memetakan, oh berarti yang kita lihat adalah dari sisi keuangan. Nah, dari ke-6 ini ya, yang ada keterkaitan langsung dengan transparansi keuangan itu apa saja? Ya. Nanti ketika kita mempelajari COVID ya, itu ada ya, mana sih yang primer dan mana yang sekunder. Ya, saya ulangi lagi ya. Mana sih nomor-nomor yang dari IT balance scorecard itu posisinya menjadi hal primer yang harus wajib dilakukan ya. Mana yang sekunder dan mana yang sekunder itu bisa diabaikan, atau mana yang tidak primer dan sekunder itu betul-betul bisa tidak usah diperhitungkan ya. Nah, maksudnya gini, ketika misalnya ya di keuangan ini transparansi keuangan ya 5. Nah, nanti di guideline COVID itu ya akan ada beberapa nomor yang ditandai sebagai primary. Misalnya ya, ternyata dari ini contoh saja ya. Primary-nya adalah yang harus ditargetkan, yang harus dikunci itu adalah nomor 1 ya, nomor 4, nomor 6, ini contoh saja ya. Dari sisi pelanggan tidak ada, misalnya dari sisi internal misalnya nomor 12, dari sisi learning and growth tidak ada. Misalnya seperti itu ya, berarti nanti agar terjadi keselarasan ya antara IT dan bisnis, maka organisasi perlu memperhatikan nomor 1, 4, 6, dan 12. Ya, misalnya nomor 1 ini keselarasan strategi, pengelolaan risiko bisnis, transparansi biaya, ya, kemudian pemberdayaan proses bisnis. Maka keempat hal inilah nanti yang akan menjadi prioritas utama untuk dijadikan suatu paket pekerjaan ya, atau project. Oke, untuk awalannya semacam itu ya, tapi nanti kita pelajari secara detail ya di pembahasan terkait kerangka kerja COVID ini ya, COVID-5 terutama. Sehingga nanti kita akan tahu ya di dalam organisasi itu berdasarkan visi misi yang dimiliki ya, urutannya ya, visi misi yang dimiliki itu kalau dianalisis ke dalam balance scorecard dia itu condong ke dimensi yang mana yang paling utama. Tentunya ya tidak hanya sekedar nomor 5 kayak gini ya, ini kan hanya contoh saja yang saya gunakan. Mungkin dari sisi keuangan ada nomor 1, nomor 4, nomor 5. Dari sisi pelanggan ada nomor 8. Dari sisi internal ada nomor 11 ya. Dari learning and growth misalnya dua-duanya yang paling prioritas. Kemudian diberi bobot ya. Nah, lalu kita cek satu-satu sih nanti, misalnya di nomor 5 ini dari sisi IT balance scorecard-nya mana sih yang paling primer ya, yang oleh COVID ditandai itu adalah primernya. Maka hal itu nanti yang harus dipenuhi ya, supaya bisa tercapai keselarasan antara bisnis dan TI ya. Kemudian nanti ketika kita sudah menemukan bagian mana yang P ya, yang primer, nanti di situ ada tuntutan atau indikator-indikator seperti apa sih, atau biasanya dokumen apa yang harus ada atau yang harus disediakan, yang harus dibuat ya. Misalnya dokumen perencanaan strategis atau dokumen SOP tertentu ya, kemudian dokumen SOP manajemen risiko harus ada. Nah, nanti ketika dokumen-dokumen itu atau eviden itu dibuat, terpenuhi,
maka nanti akan dengan sendirinya berarti dia telah memenuhi kriteria strategic alignment ya, dengan prioritas-prioritas sesuai dengan yang telah dihitung di balance scorecard dan IT balance scorecard, dan tentunya berkiblat pada visi misi dari tiap organisasi ya, karena bisa berbeda-beda. Baik, mungkin semacam itu sebagai jembatan ya untuk masuk ke materi audit dan evaluasi sistem informasi selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.